Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan solihah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah bahasa Arab, yaitu masuk ke semester 2. Nah, silakan Anda semua disiapkan buku bahasa Arabnya dan dibuka halaman 59. Ad-Darsul Awal, bab 1. Silakan dibuka bukunya, bab 1, itu halaman 59. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang fi'il mudhari. Nah, kemarin atau pada semester lalu kita telah belajar tentang fi'il mudhari untuk huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Sekarang kita merujuk dulu ya. Fi'il mudhari untuk huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, anti taktubina, ana aktubu, nahnu naktubu. Huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, anti taktubina, ana aktubu, nahnu naktubu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke domir. Ini namanya disebut dengan domir atau kata ganti. Kita akan melanjutkan ke domir selanjutnya, yaitu fi'il mudhari untuk domir hum, hunna, antum, antunna. Hum artinya apa? Hum artinya mereka, untuk laki-laki. Merekanya itu untuk 2 orang, untuk 3 orang atau lebih. Hum itu adalah artinya mereka atau dia laki-laki untuk 3 orang atau lebih. Kemudian hunna. Hunna artinya mereka perempuan, sama dengan hum. Hunna itu adalah mereka perempuan untuk orang yang lebih dari 3. Kemudian antum. Antum itu adalah kalian atau kamu tapi banyak, lebih dari 3. Antum ini untuk laki-laki. Jadi antum artinya kalian yang lebih dari 3, orangnya lebih dari 3 untuk laki-laki. Kemudian antunna. Antunna juga artinya kalian, lebih dari 3 untuk perempuan. Jadi hum, hunna, antum, antunna ini untuk yang jumlah orangnya lebih dari 3. Hum adalah mereka yang jumlahnya lebih dari 3 untuk laki-laki. Hunna mereka perempuan yang orangnya jumlahnya lebih dari 3. Antum itu artinya kalian. Antum, hunna artinya mereka, antum artinya kalian laki-laki yang jumlahnya lebih dari 3. Kemudian antunna artinya kalian perempuan yang jumlahnya lebih dari 3. Nah, sekarang kita akan belajar fiilnya. Bagaimana perubahan fiilnya? Seperti yang kita ketahui, fiil mudhari aslinya adalah yaktubu. Di depannya ada huruf ya. Yaktubu artinya menulis. Dia sedang menulis. Yaktubu. Kemudian untuk hum menjadi yaktubuna. Bagaimana perubahannya? Yaitu yaktubu ini ujungnya setelah ba di sini ditambahkan dengan huruf wawu sukun dan nun berharokat fathah menjadi yaktubuna. Hum yaktubuna. Hum yaktubuna. Jadi untuk hum ditambahkan wawu dan nun di ujungnya, di huruf terakhirnya.
menjadi yaktubuna. Kemudian hunna atau mereka perempuan yang jumlahnya lebih dari 3 menjadi yaktubna. Menjadi yaktubna. Yaitu ujungnya atau terakhirnya, huruf terakhirnya di sini ditambahkan dengan ba sukun dan nun berharokat fathah. Kalau tadi hum ditambahkan dengan waw dan nun, kalau hunna ditambahkan dengan ba dan nun menjadi yaktubna. Hunna yaktubna. Hunna yaktubna. Hum yaktubuna. Hunna yaktubna. Ya, kemudian untuk antum. Antum apa artinya tadi? Kalian. Kalian laki-laki yang lebih dari 3. Apa? Perubahannya yaitu taktubuna. Antum taktubuna. Yaitu ya ini, ya yang di awal ini dirubah menjadi huruf ta. Ya di awal ini diubah menjadi huruf ta, kemudian ujungnya ditambahkan dengan huruf waw sukun dan nun berharokat fathah menjadi taktubuna. Antum taktubuna. Nah, antum di sini sama dengan hum yaktubuna, tetapi ya-nya dirubah menjadi ta. Antum taktubuna. Ya-nya dirubah menjadi ta, kemudian ujungnya ditambah dengan waw sukun dan nun berharokat fathah menjadi taktubuna. Kemudian untuk antunna, kalian perempuan banyak, lebih dari 3, yaitu menjadi taktubna. Sama dengan hunna, yaktubna, hanya saja ya-nya yang di awal dirubah menjadi ta. Jadi antunna taktubna. Ya di awal huruf diganti menjadi ta. Kemudian ujungnya atau huruf terakhirnya ditambahkan dengan ba berharokat sukun dan nun berharokat fathah. Jadi antunna taktubna. Kita baca dari awal. Hum yaktubuna. Hunna yaktubna. Antum taktubuna. Antunna taktubna. Hum yaktubuna. Hunna yaktubna. Antum taktubuna. Antunna taktubna. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang fi'il mudhari untuk hum, hunna, antum, dan antuna. Kita baca sekali lagi. Hum yaktubuna. Hunna yaktubna. Antum taktubuna. Antunna taktubna. Oke, sekarang kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Al-Hiwar, Darsul Lughah Al-Arabiyyah, percakapan. Daras Al-Lughah Al-Arabiyyah itu artinya pelajaran bahasa Arab. Silahkan dibuka buku bahasa Arabnya halaman 59, kita akan membaca tentang percakapan berikut ini yang berjudul Darsul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu pelajaran bahasa Arab. Nah, di sini kita nanti akan menemukan fi'il mudhari untuk hunna, hum, hunna, antum, dan antuna. Kita baca dulu di sini teksnya. Al-Hiwaru Darsul Lughatil Arabiyyah, percakapan. Judulnya adalah pelajaran bahasa Arab. Nah, silakan dicatat artinya. Ibu akan bacanya. Al-Ustadzu, hal antum satadrusuna al-lughatal arabiyyata? At-talamidzu, na'am ya ustadz. Al-Ustadzu, ayyu safhatin satadrusuna?
At-talamizu nahnu sanadrusu safhata mi'atin wa khamsina. Al-ustadzu wal-an iftahu safhata mi'atin wa khamsina. At-talamizu hadirun ya ustadz. Jadi di sini ada percakapan antara ustadz dengan talamid. Ustadz artinya guru, guru laki-laki. At-talamid artinya para siswa. Jadi kalau para siswa di sini berarti jumlahnya lebih dari 3 atau jumlahnya banyak. Makanya at-talamida ini bentuknya adalah jamak. Yaitu artinya murid laki-laki. Murid laki-laki di sini jumlahnya lebih dari 3. Kita artikan satu persatu. Al-ustadzu artinya guru. Artinya guru. Hal antum satadarsuna al-lughatal arabiyyata? Hal artinya apakah? Antum. Nah, di sini ada antum. Apa artinya tadi? Kalian. Kalian laki-laki. Jadi gurunya ini bertanya, hal antum, apakah kalian semua? Satadarusuna. Sa di sini artinya ingin atau akan. Tadarusuna. Nah, untuk antum tadi telah kita pelajari bahwa antum fi'il mudhari'nya adalah awalannya huruf ta, ujungnya diakhiri dengan waw dan nun. Jadi, satadarusuna artinya kalian ingin belajar. Satadarusuna artinya kalian ingin belajar al-lughatal arabiyyata. Al-lughatal arabiyyata artinya bahasa Arab. Jadi, guru bertanya, apakah kalian semua ingin belajar bahasa Arab? Nah, seperti itu. Kemudian, apa jawab murid? Para murid menjawab, Naam ya Ustazu. Naam ya Ustaz. Naam artinya iya. Ya artinya ya artinya wahai. Ustaz artinya guru. Naam ya Ustaz. Ya Pak Guru. Seperti itu kira-kira. Artinya ya Pak Guru. Kemudian al-ustadzu atau guru bertanya lagi. Nahnu sana ayyu safhatin satadrusuna? Al-ustadzu ayyu safhatin satadrusuna? Ayyu artinya apakah atau berapakah. Safhatin artinya halaman. Satadrusuna artinya sama seperti yang ini, yang ingin kalian pelajari gitu. Jadi ayyu safhatin satadrusuna, dia bertanya, di halaman berapa yang ingin kalian pelajari? Kemudian talamid atau para murid berkata atau menjawab, Nahnu sanadrusu safhata mi'atin wa khamsina. Nahnu artinya kami, sanadrusu ingin belajar, safhata halaman, mi'ah artinya apa mi'ah? Pada tahun lalu pada kelas 5 kita sudah belajar mi'ah artinya 100. Nah, di sini ada wa khamsina. Wa artinya dan khomsina artinya 50. Kalau digabung mi'ah khomsina artinya 150. Silahkan dicatat bagi yang belum tahu. Nah, nusana darusu safhata mi'atin wa khomsina. Artinya, kami ingin belajar halaman 150. Afwan, di sini seharusnya halaman 150. 100 mi'ah wa khamsin artinya 150. Afwan ya, ada kesalahan. Mi'ah wa khamsina artinya 150. Nah, kita lanjutkan.
Nahnu sanadarusu safhata mi'ah wa khamsina. Kami ingin belajar halaman 150. Kemudian guru pun menjawab, Wal'an iftah al-ustad. Wal'an iftahu safhata mi'atin wa khamsina. Sekarang, wal'an artinya maka sekarang, iftahu. Iftahu ini fi'il amr, yaitu kata perintah. Iftahu. Bukalah, kalian semua bukalah. Safhata, halaman mi'ah wa khamsina, 150. Jadi, guru berkata, sekarang bukalah halaman 150. Kemudian pramurid menjawab, At-talamil hadirun, ya Ustaz. Hadirun ini bisa diartikan dengan baik. Baik. Ini hadirun di sini artinya sangat luas ya. Jadi di sini kita di konteks ini mereka menjawab hadirun, baiklah atau baik atau iya gitu. Kemudian kalau iya Ustadz ini artinya wahai guru. Gitu. Hadirun ya Ustadz, baiklah wahai guru atau baik Pak gitu. Para murid menjawab baik Pak Guru. Silahkan dicatat di sini artinya kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang al-qira'atu. Al-qira'atu darsul lughatil arabiyyati. Al-qira'ah, kalau al-hiwar tadi artinya percakapan, kalau al-qira'ah artinya teks bacaan, yaitu tentang darsul lughah al-arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Nah, di sini ada teks bacaan tentang at-ta'allum. Al-qira'atu tentang at-ta'allum. Apa artinya at-ta'allum? At-ta'allum artinya belajar. Nah, silakan disimak baik-baik, Ibu akan membacakannya. Al-qira'atu, at-ta'allumu, Aisyatu wa Fatimatu wa Aminatu yadrusna fil faslis sadis. Hunna yata'allamna jayyidan isti'dadan lil imtihan. Hunna yuraji'na ad-durusa fi buyutihinna. Wa fi as-sabahi yadhhabna ila al-madrasati bil hafilati. Hunna yadkhulna fi faslihinna fil wahidati wal rub'i ranna jarasul madrasati fayakhrujna minal fasli wa yarji'na ila buyutihinna. Nah, silahkan Ananda semua dibaca nanti ini. Ibu sekarang akan mengartikan satu persatu. Al-qira'atu, bacaan atau teks bacaan. At-ta'allumu, at-ta'allumu artinya belajar. Aisyah wa Fatimah wa Aminah yadrusna fil faslis sadis. Aisyah itu adalah nama orang, namanya Aisyah, dan Fatimah dan Aminah yadrusna. Nah, tadi kita telah membahas yadrusna apa? Itu fi'il mudhari untuk hunna. Nah, di sini ada Aisyah wa Fatimah wa Aminah. Ini sama dengan artinya hunna. Artinya sama dengan hunna, yaitu mereka perempuan yang jumlahnya 3 atau lebih. Jadi di sini memakai yadrusna. Hunna yadrusna. Hunna yadrusna. Yadrusna apa artinya? Yadrusna artinya belajar. Belajar. Kemudian fi artinya di, al-fasli artinya kelas, as-sadis artinya tingkat ke-6. Jadi Aisyah wa Fatimah wa Aminah yadrusna fil faslis sadis. Aisyah dan Fatimah dan Aminah, atau wa di sini bisa diartikan dengan koma ya. Aisyah, Fatimah dan Aminah mereka belajar di kelas 6. Jadi
Aisyah, Fatimah, dan Aminah itu duduk atau sedang berada di kelas 6. Hunna artinya apa? Mereka. Mereka untuk siapa? Aisyah, Fatimah, dan Aminah. Jadi mereka yata'allamna jayyidan isti'dadan lil imtihan. Mereka yata'allamna belajar artinya belajar, mereka belajar jayyidan dengan sungguh-sungguh, isti'dadan untuk mempersiapkan lil imtihan, untuk mempersiapkan ujian. Imtihan itu ujian, untuk ujian. Jadi hunna yata'allamna jayyidan isti'dadan lil imtihan. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh untuk persiapan ujian. Kemudian hunna yuraji'na durusa fi buyutihinna. Hunna mereka yuraji'na mengulang-ulang ad-durusa pelajaran-pelajaran fi buyutihinna. Fi artinya di, buyutihinna rumah mereka, rumah-rumah mereka. Buyut itu artinya jamak dari baitun, artinya banyak. Buyut itu artinya rumah tapi dalam jumlah banyak. Buyutihin berarti di rumah-rumah mereka. Wa fi shabahi yadhhabna ila al-madrasati bil hafilati. Wa fi dan fi di as-shabahi pagi, dan di pagi hari yadhhabna mereka pergi. Yadhhabna mereka pergi. Ila ke al-madrasati sekolah. Bil hafilati artinya dengan menggunakan bis. Wa fis sabahi yadhhabna ilal madrasati bil hafilati. Dan di pagi hari mereka pergi ke sekolah menggunakan bis. Hunna yadkhulna fi faslihinna. Hunna mereka, yadkhulna masuk, fi di faslihinna. Faslihinna artinya kelas-kelas mereka. Hunna yadkhulna fi faslihinna. Mereka masuk ke kelas mereka masing-masing. Fil wahidati warruba'i ranna jarasul madrasati fayakhrujna minal fasli wa yarji'na ila buyutihinna. Fi al-wahidati warruba'i. Fi di al-wahidati warruba'i di sini artinya jam 1 lewat 15 menit. Fil wahidati warruba'i pada jam 1 lewat 15 menit ranna jarasul madrasati. Ranna artinya berdering atau berbunyi. Berbunyi, rona artinya berbunyi. Apa yang berbunyi? Jarasul madrasati, yaitu jaros artinya bel, al-madrasati artinya sekolah. Ranna jarasul madrasati. Bel sekolah telah berbunyi. Jadi pada jam 1 lewat 15 menit telah berbunyi, bel sekolah telah berbunyi. Fayakhrujna, maka mereka perempuan ini, Aisyah, Fatimah, dan Aminah, yakhrujna keluar, min dari al-fasli kelas, wa dan yarja'na mereka pulang, ila ke buyutihinna rumah mereka masing-masing. Fayakhrujna minal fasli wa yarji'na ila buyutihinna. Kemudian mereka pun keluar dari kelas wa yarji'na dan mereka pulang ke buyutihinna rumah mereka. Ibu bacakan sekali lagi. Al-qira'atu ta'allum
Aisyah wa Fatimah wa Aminah yadrusna fil fasl as-sadis. Hunna yata'allamna jayyidan isti'dadan lil imtihan. Hunna yuraji'na ad-durusa fi buyutihinna. Wa fi as-sabahi yadhhabna ila al-madrasati bil hafilati. Hunna yadkhulna fi faslihinna. Fil wahidati wal ruba'i ranna jarasul madrasati. Fayakhrujna minal fasli wa yarja'na ila buyutihinna. Nah, silakan dicatat terjemahannya. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Itu tentang al-a'dad. Apa itu al-a'dad? Al-a'dad artinya angka. Ini artinya angka, angka-angka. Kita sekarang juga akan belajar tentang angka-angka. Tadi kita telah mempelajari ilmu dori dan mengartikan teks-teks dan hiwar. Sekarang kita akan belajar tentang angka-angka. Sebelumnya kita akan memurojaah, akan mengulang pada di kelas 5 lalu, di tahun yang lalu, di kelas 5 yang lalu, kita telah belajar sampai dengan angka 100. Asyaratun. Al-a'dadu. Al-a'dadu artinya angka-angka. Asyaratun. 10. Asyruna. 20. Salasuna. 30. Arba'una. 40. Khamsuna. 50. Sittuna. 60. Sab'una. 70. Samanuna. 80. Tis'una. 90. Mi'atun atau mi'ah 100. Ini sudah kita pelajari pada tingkat atau pada level sebelumnya, pada kelas sebelumnya, pada kelas 5. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke angka 100 sampai dengan 20. Sekarang kita akan belajar tentang angka-angka dari 100 sampai dengan 120. Kita telah mempelajari bahwa mi'ah atau 100 bahasa Arabnya apa? Mi'atun, mi'ah. Mi'ah 100. Nah, sekarang kita baca di sini. Mi'atun wa wahidun 101. Jadi di sini ada 101, 102, 103, 104, 105, 110. 111, 112, 113, 114, 115, 120. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, kita sudah tahu wahidun itu 1, isnani itu 2, salah satu itu 3, arba'atun itu 4, khamsatun itu 5. Jadi caranya adalah kita ingin berbicara atau ingin menulis angka 101 ini. 101. Bahasa Arabnya apa? 101. 101 bahasa Arabnya mi'atun wa wahidun. 100 itu 100 bahasa Arabnya mi'atun. Jika ingin berbicara atau ingin membahasa Arabkan 101 hanya ditambahkan dengan wahidun. Mi'atun wa wahidun. Mi'ah artinya 100, wahidun artinya 1. 101 bahasa Arabnya adalah mi'atun wa wahidun. Hanya ditambahkan wa saja. Paham sampai di sini? Coba kita ke 102 bahasa Arabnya adalah mi'atun wa ithnani. 2 bahasa Arabnya apa? Isnani. 100 bahasa Arabnya adalah mi'ah. Kalau 102 maka mi'atun wa ithnani. Hanya ditambahkan wawu saja. Mi'atun wa ithnani. Mi'atun wa ithnani. 102. Mi'atun wa salasatun. Mi'atun wa salasatun. 103. Mi'atun wa arba'atun. Mi'atun wa arba'atun. 104. Mi'atun wa khamsatun. Mi'atun wa khamsatun. 105. Mi'atun wa asyarah. Mi'atun wa asyarah. Mi'atun wa asyarah.
110. Jadi kalian hanya tinggal menambahkan wa saja setelah mi'ah atau setelah 100 dan ditambahkan dengan angka setelahnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 atau 10. Mi'atun wa wahidun, mi'atun wa ithnani, mi'atun wa thalathatun, mi'atun wa arba'atun, mi'atun wa khamsatun, mi'atun wa asyaratun. Kemudian 111 bahasa Arabnya adalah mi'atun wa ahada asyaro. Ahada asyaro artinya berapa? Artinya 11. Kalau 111 hanya ditambahkan mi'ah saja di depannya dan wa. Jadi 111 bahasa Arabnya adalah mi'atun wa ahada asyaro. Mi'atun wa ahada asyaro. 111. Mi'atun wa ithna asyaro. Mi'atun wa ithna asyara, 112. Mi'atun wa thalathata asyara. Mi'atun wa thalathata asyara, 113. Mi'atun wa arba'ata asyara. Mi'atun wa arba'ata asyara, 114. Mi'atun wa khamsata asyara. Mi'atun wa khamsata asyara, 115. Mi'atun wa ishruna. Mi'atun wa ishruna. 120. Jadi hanya ditambahkan saja dengan wa, kemudian angka selanjutnya yaitu ahada asyara, 11. Ithna asyara, 12. Salasata asyara, 13. Arba'ata asyara, 14. Khamsata asyara, 15. Ishruna, 20. Gitu ya. Semoga Anda semua paham. Sekarang ke materi selanjutnya. Nah, Anda boleh mencatat semua yang tadi telah kita bahas. Contohnya saja ini, tadi boleh Anda catat di buku tulis, boleh ataupun tidak apa-apa, yang terpenting Anda semua paham. Tapi akan lebih baik jika ditulis. Silakan Anda semua menulis ini agar ingat. Sekarang kita akan melakukan at-tadribat. Tadribat. Apa artinya at-tadribat? Yaitu latihan. Sekarang kita akan latihan soal. Silahkan dibuka buku tulisnya. Ibu akan memberikan soal di sini saja. Tidak di buku cetak, tidak di buku paket, tapi di slide ini. Silahkan ditulis soalnya dan dijawab sebisa Anda semua. Nah, yang bagian alif, al-misal. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini artinya tanda tanya ya. Tanda tanya artinya pertanyaan atau soal. Ada kata-kata al-arabiyatu, kemudian atau yaktubu hiya, dalam kurung hiya. Jadi di sini Ananda semua harus mengganti fi'il mudhari yang ini, yaktubu ini, dirubah menjadi hiya. Dirubah menjadi hiya. Hiya, kalau hiya apa? Huwa yaktubu. Berarti yaktubu ini huwa yaktubu. Hiya taktubu. Hiya taktubu. Maka kita mengisi di sini jawabannya adalah hiya taktubu. Nah, al-arabiyatu ini untuk apa, Bu? Al-arabiyatu ini untuk maf'ul bihnya. Yaktubu berarti yaktubu. Al-arabiyata. Jawabannya adalah hiya taktubu al-arabiyata. Hiya taktubu al-arabiyata. Jadi yaktubu ini dirubah menjadi hiya, kemudian al-arabiyah ini pindah ke belakang menjadi fathah ininya. Ujungnya harokatnya menjadi fathah. Yaktubu dirubah menjadi hiya taktubu. Al-arabiyahnya di sini pindah ke belakang menjadi al-arabiyata. Hiya taktubu al-arabiyata. Hiya taktubu al-arabiyata. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2, silakan Ananda semua merubah seperti pada contoh. Merubah seperti pada contoh. Nomor 1, ada al-hadithu dan yahfazu, kemudian dalam kurungnya ada nahnu. Jadi yahfazu ini
diubah menjadi nahnu, kemudian al-hadisnya ini dipindahkan ke belakang sini. Nahnu setelah nahnu yahfazu, al-hadisnya ditaruh di belakang. Al-hadis itu artinya hadis, yahfazu artinya menghafal. Nahnu artinya kami. Kemudian nomor 2, ada Al-Qur'anu dan yaqra'u, kemudian dalam kurung antum. Nah, tadi kita telah belajar antum. Antum apa artinya antum? Antum artinya kalian laki-laki untuk yang jumlahnya lebih dari 3. Silahkan dirubah yaqra'u di rumah menjadi antum seperti apa. Kemudian Al-Qur'annya ini dipindah ke belakang setelah antum yaqra'u, ya. Silahkan dirubah sesuai domirnya, sesuai kata gantinya. Kalau nahnu seperti apa, kalau antum seperti apa. Silahkan soalnya ditulis di buku tulis dan jawabannya juga ditulis di buku tulis. Kemudian bagian ba. Al-misal, ada pertanyaan, ini ada jawaban. Pertanyaannya adalah sanadarusu ... dalam kurung al-arabiyatu garing atau garis miring angka 20. Jadi antum semua, Anda sekalian disuruh menambahkan. Di sini ada kata-kata sanadrusu titik. Jadi titik-titiknya ini diubah menjadi yang ada di dalam kurung ini. Jawabannya seperti apa kita lihat. Sanadrusu titik. Nah, di sini al-arabiyata. Al-arabiyahnya ini diubah harokatnya menjadi fathah. Sanadrusu al-arabiyata. Ditambahkan kata-kata sofhata. Nah, jadi 20 ini bahasa Arabnya apa? Aishruna. Jadi, kita tambahkan sofhata di depannya menjadi sofhata aishrina. Sanadrusu al-arabiyata sofhata aishrina. Sofhata aishrina. Bahasa Arabnya 20 adalah aishruna, tapi karena di sini ada sofhata, maka wawu dan nunnya diubah menjadi ya. Wawunya diubah menjadi ya. Jadi untuk aishruna, kemudian salasuna, itu sunanya itu diganti dengan mengganti dengan ya, menjadi salasina. Ini jika di sini 20 karena 20 bahasa Arabnya aishruna, kemudian kita tambahkan di depannya sofhata aishrina, maka wawunya diganti dengan ya berharokat sukun. Ya berharokat sukun. Sanadarusu al-arabiyata sofhata aishrina. Kami ingin belajar bahasa Arab. Halaman aishrina, halaman 20. Paham Anda semua? Silahkan. Di sini ada nomor 1, sanadarusu at-tauhid 70. Ini angka 70. Bahasa Arabnya apa? Ayo 70. Kalau 30 bahasa Arabnya salasina, kalau 70 apa? Kemudian 600 ya. Sanadarusu nuqtoh al-fiqhu sama nuna. Nah, ini angka 80. Sanadarusu, kami ingin belajar al-fiqhu. Al-fiqhu artinya apa? Fikih. 80. Di sini angka 80 atau bahasa Arabnya silahkan dicari di materi yang tadi sempat kita bahas. Tadi sudah dibahas ya. Jadi Anda semua yang untuk bagian alif dan bagian ba, Anda semua diharapkan atau diperintahkan untuk menuliskan soal seperti yang ada pada contoh.
Yang alif seperti ini contohnya, yang ba seperti ini contohnya. Silahkan di sini ada hanya dua nomor, silahkan diubah seperti contoh. Kemudian bagian jim. Nah di sini ada angka-angka. Ini di sini contohnya adalah angka 101. 101 bahasa Arabnya apa? Mi'atun wa wahidun. Tadi telah kita bahas. Silahkan Anda semua mengerjakan kolom-kolom kosong yang ada di sini sesuai dengan yang tadi telah kita bahas. 101 bahasa Arabnya mi'ah wa wahidun. 111 mi'ah wa ahada asyara. Nah, 106 bahasa Arabnya apa? Silahkan ditulis di buku tulis. Kemudian selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada tadribat al-qiraah di halaman 65. Silahkan dibuka buku halaman 65-nya. Silahkan dikerjakan pertanyaan berikut ini. Alif, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1. An-namratul ula. Limadha Aisyah wa Fatimah wa Aminah yata'allamna jayyidan? Limadha artinya kenapa? Aisyah wa Fatimah wa Aminah. Aisyah dan Fatimah dan Aminah. Yata'allamna, mereka belajar jayyidan bersungguh-sungguh. Artinya, kenapa Aisyah dan Fatimah dan Aminah belajar dengan sungguh-sungguh? Nah, tadi di teks qiraah ada jawabannya, silahkan dijawab. Kemudian, nomor tulisannya, aina yuraji'na ad-durusa. Aina artinya di mana? Yuraji'na, mereka mengulangi ad-durusa, pelajaran. Di mana mereka mengulang pelajaran? Yang nomor 3, nomor salifah, mata yadhhabna ilal madrasati. Mata artinya kapan? Yadhhabna. Yadhhabna artinya mereka pergi. Ila artinya ke, al-madrasati artinya sekolah. Mata yadhhabna ilal madrasati. Kapan mereka pergi ke sekolah? Kemudian, an-namratul rabi'ah, nomor 4. Kaifa yadhhabna ilal madrasati? Kaifa artinya bagaimana? Atau ya, bagaimana? Yadhhabna, mereka pergi. Yadhhabna, mereka pergi. Ila artinya ke, al-madrasati artinya sekolah. Kaifa yadhhabna ilal madrasati? Bagaimana mereka pergi ke sekolah? Bagaimana mereka pergi ke sekolahnya dengan apa? Seperti itu. Dengan jalan kaki kah? Atau dengan sepeda? Silahkan dijawab sesuai dengan teks yang ada di teks qiraah. Kemudian an-namratul khamisah, nomor 5. Mata yarji'na ila buyutihinna. Mata artinya kapan? Yarji'na artinya mereka pulang. Ila artinya ke, buyutihinna artinya rumah-rumah mereka. Mata yarji'na ila buyutihinna. Kapan mereka kapan mereka pulang ke rumah mereka? Di jam berapa ini? Jam berapa maksudnya? Silahkan, tadi telah kita bahas teks qiraahnya, silahkan dijawab, ditulis, kemudian difoto. Nah, tadi itu latihan-latihan soalnya. Latihan-latihan soalnya silahkan dikerjakan, ditulis, kemudian difoto, dan dikirimkan kepada guru pengampu bahasa Arab di kelas masing-masing. Untuk kelas 6A dan kelas 6B kepada wali kelas masing-masing, dan kelas 6C kepada Bu Alif, kelas 6D kepada Bu Wila. Silakan dikerjakan, kemudian difoto dan dikumpulkan. Jangan lupa untuk dikumpulkan karena ini adalah untuk penilaian harian Ananda semua. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa untuk selalu
mengulang-ulang pelajaran agar Ananda semua tetap ingat dan tetap tetap melekat bahasa Arabnya di pikiran Ananda semua. Silakan dimurojaah dan dikerjakan tugas-tugasnya hari ini, jangan sampai terlewat. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Syukran lakum ala husni ihtimamikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.